A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau tak pernah henti-hentinya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sebelumnya, saya Pika Nurmansyah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari buku yang sudah saya baca, yaitu buku Taufik Adnan, karya Taufik Adnan Ahmad yang berjudul Sejarah Rekonstruksi Al-Quran, dan buku The History of the Quranic Text karya Profesor Muhammad Al-Azami. Nah, yang pada bab 11 dan 12 yang bertemakan penyebab munculnya ragam bacaan. Ketika kita berbicara tentang penyebab munculnya ragam bacaan, salah satu pintu gerbang masuknya serangan pihak orientalis terhadap Al-Quran adalah membuat kekacauan terhadap naskah itu sendiri. Nah, langsung saja yang pertama yaitu sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah. Nah, ilmu qiraat yang benar, ilmu seni Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan dengan kewahyuan Al-Quran. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan, lisan, dan dengan mengumumkan secara lisan pula, berarti Nabi Muhammad SAW secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya pada umatnya. Nah, kedua-duanya ini Nah, Umar dan Hisham bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam surah Al-Furqan, walaupun pernah sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW, Umar bertanya pada Hisham, siapa yang telah mengajarkannya? Dia menjawab, Nabi Muhammad SAW. 3 kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak ada seorang sahabat yang berani mengada-ngada membuat silabus sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Bagian kedua yaitu perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa atau non-Arab. Nah, kesatuan dialek yang sudah Nabi Muhammad SAW biasa dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna atau tibanya di Madinah. Nah, dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek baru, berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit untuk dipertahankan. Dalam kitab Sahih Muslim mengutip hadis sebagai berikutnya. Ubay bin Ka'ab melaporkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW berada dekat lokasi Banu Ghifar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah telah menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu dalam satu dialek. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, saya mohon ampunan ya Allah, kaumku tidak mampu untuk itu. Lalu Jibril datang lagi untuk kedua kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu agar membacakan Al-Quran pada kaummu dalam 2 dialek. Nah, Nabi Muhammad SAW lalu menjawab, saya mohon ampunan ya Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Kemudian Jibril datang ketiga kalinya dan berkata, Allah telah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran pada kaummu dalam tiga dialek. Nah,
Dan lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berkata, saya mohon ampunan ya Allah, kaumku tidak akan mampu melakukannya. Lalu malaikat Jibril datang kembali kepadanya untuk keempat kalinya. Dan menyatakan Allah telah mengizinkanmu membacakan Al-Quran kepada kaummu dalam 7 dialek. Dan dalam dialek apa saja mereka gunakan. Kemudian Ubay bin Ka'ab melaporkan. Langsung saja ya. Jadi setelah meneliti hipotesis tadi dan menganggap bukti yang tepat, tampaknya tak ada cara lain kecuali meletakkan teori mereka ke pinggiran. Perbedaan yang mereka prediksi sekarang telah diketahui dalam contoh yang banyak. Di mana sebuah kerangka huruf dapat menerima lebih dari satu set tanda titik dan diakritikal sesuai dengan konteksnya. Masalah yang jarang terjadi di mana perbedaan yang diakui dalam qiraat tidak akan membawa pengaruh terhadap makna teksnya. Kemudian, keinginan mereka untuk membuktikan adanya kerusakan teks Al-Quran dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, para orientalis tidak menghiraukan kondisi politik agama negara muslim yang baru lahir dan bagaimana perbedaan dan krisis yang menimpa masyarakat Yahudi Kristen pada awal pertumbuhannya. Perbedaannya yaitu sangat jauh sekali dan tidak lebih menarik seperti seorang anak jelas keturunannya dibandingkan dengan seorang anak yang diabaikan sebelum jadi yatim piatu. Dan yang ironisnya adalah cara menentukan orang tua yang jelas keturunannya menggunakan prosedur yang telah ditentukan untuk anak yang diabaikan. Bagi muslim yang soleh tidak ragu-ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memelihara kitabnya, tidak akan memilih bahasa atau skrip yang lemah guna menyampaikan wahyunya. Yang terakhir, dalam kapasitas sastra, ekspresi yang mendalam, gaya puitis. Tulisan ejaannya bahasa Arab ini adalah bahasa yang cukup maju yang telah diberkati dan pilihan Allah melebihi bahasa-bahasa lainnya. Oleh karena itu, ini merupakan keistimewaan bagi masyarakat muslim untuk terus membaca dalam bentuknya yang asli dan memasukkan tanda-tanda ke dalamnya adalah sebuah usaha agar orang non-Arab juga mampu membaca yang asli secara mudah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bab 12, metode pendidikan muslim. Kitab suci agama Yahudi dan Kristen nyaris terlantar oleh tantangan orang-orang yang semestinya diharapkan jadi pembela setia. Jika dalam bab-bab sebelumnya kita bermaksud hendak membiasakan sikap kaum muslim terhadap Al-Quran dan Sunnah karena penghargaannya, mungkin mereka kurang mampu menikmati kepuasan melainkan setelah membandingkan dengan kitab Injil, pembahasan secara mendasar mengenai metode pendidikan umat Islam dirasa perlu sebuah ilmu unik dan tak ada yang menyaingi hingga hari ini, serta amat penting dalam pemeliharaan Al-Quran dan Sunnah berlandaskan iman sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran dan kami akan memeliharanya. Karena Al-Quran secara tegas menyebut adanya kerusakan kitab-kitab itu dari dalam, maka komunitas muslim merasakan betapa pentingnya memagari Al-Quran dari segala pengaruh yang meragukan. Sepanjang sejarah Islam, para penghafal Al-Quran, hafiz atau hufaz, memiliki keutuhan tekad menyimpan isi kitab Al-Quran sepenuhnya ke dalam hati, yang jumlahnya mencapai jutaan sejak kelompok remaja hingga orang tua. Jadi tulang punggung dalam pemeliharaan ini suatu keadaan yang suatu keadaan yang tak pernah terjadi pada kitab Taurat dan Injil, dan bahkan sikap kehati-hatian tidak terhenti sebatas itu. Menulis sebuah buku dengan nama samaran adalah teramat mudah, apalagi dalam dunia literatur. Penggunaan nama pena sudah jadi masalah yang lumrah. Demikian pula dalam
suatu hal yang mungkin terjadi mengubah karya orang lain yang kemudian diterbitkan kembali atas nama pengarang sesungguhnya. Nah, jadi atas nama pengarang sesungguhnya. Masalahnya bagaimana kejahatan perbuatan seperti itu dapat dicegah. Dalam mencari jawaban, kaum muslimin telah merancang solusi sejak dahulu. Nah, membuat suatu sistem yang tahan uji dan telah beroperasi dan bahkan cenderung terabaikan. Nah, mengkaji ulang sistem ini berarti memasuki wilayah sentral tentang proses belajar dan mengajar tentang ilmu Islam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila tidak mengerti karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kekurangannya murni dari saya sendiri dan kelebihannya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.